Sahabat Rema Surgawi, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat sederhana tetapi begitu dalam bagi kehidupan rohani kita, yaitu dituntun Sang Gembala. Banyak orang hidup dengan langkah yang cepat, pikiran yang penuh, dan hati yang lelah. Dunia mengajarkan untuk terus berlari, terus mengejar, terus membuktikan diri. Tetapi Tuhan justru berkata bahwa ada padang yang berumput hijau dan air yang tenang yang telah Dia sediakan bagi anak-anaknya. Persoalannya bukan Tuhan tidak menyediakan damai, tetapi seringkali justru manusia terlalu sibuk untuk berhenti dan menikmati tuntunannya. Hari ini kita akan belajar bahwa tuntunan Tuhan bukan hanya membawa kita sampai tujuan, tetapi juga memulihkan jiwa yang lelah di sepanjang perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu setia menjaga kehidupan kami. Saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menenangkan setiap pikiran kami yang gelisah, memulihkan hati yang letih, dan menguatkan jiwa yang sedang lemah. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengenal suara-Mu dan menikmati tuntunan-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 2. Mazmur 23 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Padang berumput hijau dari Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, Mazmur 23 ayat 2 berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dalam kehidupan seorang gembala, padang berumput hijau adalah tempat yang sangat penting, karena di sanalah domba mendapatkan makanan, kekuatan, dan kehidupan. Domba tidak tahu di mana menemukan padang hijau. Domba juga tidak mampu bertahan sendiri di tempat kering terlalu lama. Karena itu domba sangat bergantung kepada gembalanya. Demikian juga dengan hidup manusia. Seringkali manusia merasa harus mencari semuanya sendiri, harus kuat sendiri, harus memikirkan semuanya sendiri, harus menanggung semuanya sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup tanpa tuntunannya. Sahabat Rema Surgawi, padang berumput hijau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Artinya, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya, bahkan sebelum kita memintanya. Kadang manusia sibuk memikirkan esok hari, sampai lupa bahwa Tuhan sudah lebih dahulu ada di hari esok. Kita takut kekurangan, takut gagal, takut masa depan tidak baik. Tetapi Sang Gembala sudah berjalan lebih dahulu di depan kita. Ia tahu jalan mana yang aman. Ia juga tahu kapan kita lelah. Ia tahu kapan kita membutuhkan pertolongan. Dan yang indah adalah Tuhan
tidak pernah terlambat menyediakan. Mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia, tetapi selalu sesuai kebutuhan jiwa kita. Ada saat Tuhan menyediakan kekuatan ketika hati hampir menyerah. Ada saat Tuhan menyediakan penghiburan ketika air mata jatuh diam-diam. Ada saat Tuhan membuka jalan ketika manusia berkata, "Sudah tidak mungkin lagi." Karena bagi Tuhan, padang berumput hijau tidak selalu berarti kekayaan besar. Kadang padang berumput hijau itu adalah kesehatan yang masih Tuhan pelihara, keluarga yang masih bisa berkumpul, nafas kehidupan hari ini, dan damai yang masih memenuhi hati dan pikiran kita. Masalah manusia seringkali bukan karena Tuhan tidak menyediakan, tetapi karena manusia terus melihat apa yang belum dimiliki dan lupa mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Akibatnya hati menjadi penuh keluhan, padahal Tuhan berhenti memelihara hidup manusia satu hari saja, tidak seorang pun yang sanggup bertahan. Sahabat Rema Surgawi, Daud tidak berkata bahwa ia menemukan sendiri padang berumput hijau itu. Daud berkata, "Ia membaringkan aku." Artinya, Tuhan sendiri yang membawa, menyediakan, dan menjaga kita. Karena itu, anak-anak Tuhan tidak hidup oleh kekuatannya sendiri. Kita hidup oleh kemurahan Tuhan setiap hari. Dan ketika seseorang sadar bahwa Tuhan adalah gembalanya, hati tidak lagi dipenuhi ketakutan berlebihan tentang masa depan. Karena ada keyakinan bahwa Tuhan yang menuntun hari ini adalah Tuhan yang juga menyediakan hari esok. Tuntunan Tuhan membawa damai. Sahabat Rema Surgawi, mari kita belajar dari sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh ini. Ada seorang wanita bernama Hatun Tas. Ia lahir di Turki dalam lingkungan yang sangat keras terhadap kekristenan. Sejak kecil, ia hidup dalam tekanan, ketakutan, dan aturan yang membuat hidupnya terasa seperti berjalan tanpa kebebasan. Ia diajarkan untuk membenci iman Kristen dan menganggap Yesus sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Tetapi suatu hari hidupnya berubah. Di tengah pencarian dan pergumulan batin yang panjang, ia mulai mendengar tentang kasih Kristus. Awalnya ia menolak. Baginya, mengikut Yesus adalah sesuatu yang mustahil, terlalu berisiko, terlalu mahal, terlalu berbahaya. Namun, semakin ia mengenal pribadi Yesus, semakin ia menyadari bahwa Yesus tidak datang membawa kebencian, melainkan kasih dan pengampunan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Akhirnya Hatun mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia percaya kepada Yesus Kristus. Keputusan itu tidak mudah. Sejak hari itu hidupnya berubah drastis. Keluarganya menjadi marah, lingkungannya menolak, ancaman mulai berdatangan. Ada malam-malam ketika ia harus menangis sendirian. Ada saat-saat ketika ia bertanya dalam hati, apakah aku akan sanggup menjalani semuanya ini? Tetapi di tengah tekanan itu, ada sesuatu yang aneh mulai memenuhi hatinya. Semakin ia dekat dengan Yesus, semakin ia merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Damai itu serasa tidak masuk akal.
karena secara keadaan hidupnya justru semakin sulit, tetapi hatinya semakin tenang. Sahabat terima surgawi, itulah damai dari Sang Gembala. Kemudian Hatun melayani di Inggris, khususnya di tempat bernama Speaker Corner, suatu tempat terbuka yang terkenal karena perdebatan tentang agama dan keyakinan. Di sana orang datang bukan untuk mencari damai, tetapi seringkali untuk menyerang dan menjatuhkan. Namun Hatun tetap berdiri membawa Injil. Bayangkan suasananya. Kerumunan mulai memenuhi area itu. Suara-suara keras terdengar dari berbagai arah. Ada yang mengejek, ada yang menunjuk-nunjuk wajahnya, ada yang berteriak dengan penuh kemarahan. Tetapi Hatun tetap berdiri. Tangannya memegang Alkitab, wajahnya tetap tenang. Tatapannya tidak dipenuhi kebencian. Lalu tiba-tiba suasana menjadi semakin panas. Seseorang menerobos kerumunan dengan emosi yang meledak-ledak, langkahnya cepat, matanya penuh kemarahan. Orang itu mendekat, sangat dekat ke arah Hatun, sambil berteriak keras, tepat di depan wajahnya. Kerumunan mulai panik. Beberapa orang mundur ketakutan. Suasana menjadi tegang. Semua merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi di tengah kekacauan itu, Hatun tidak bergerak mundur. Ia tetap berdiri di sana. Tidak membalas dengan kemarahan, tidak melawan dengan kebencian, dan dalam suasana yang begitu mencekam itu, dengan suara lembut namun penuh keteguhan ia berkata, "Aku menemukan damai yang sesungguhnya ketika mengenal Yesus, Sang Gembala yang baik." Kalimat itu memang sederhana, tetapi suasana seketika berubah. Karena orang dapat melihat satu hal yang nyata. Wanita ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki dunia. Bukan keberanian manusia biasa, bukan ketenangan yang dibuat-buat, tetapi damai dari Tuhan. Sahabat terima surgawi, disitulah klimaks rohaninya. Damai sejati ternyata bukan ketika badai berhenti, tetapi ketika hati tetap tenang di tengah badai yang mengamuk. Karena damai sejati memang bukan berasal dari keadaan luar. Damai sejati berasal dari siapa yang memegang hidup kita. Selama manusia mencoba mengendalikan semuanya sendiri, hati akan penuh ketakutan. Tetapi ketika hidup diserahkan kepada Tuhan, ada ketenangan surgawi yang mulai memenuhi jiwa. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu." Perhatikan, Yesus tidak berkata dunia akan selalu tenang, tetapi Yesus memberi damai di tengah dunia yang tidak tenang. Inilah yang luar biasa dari tuntunan Tuhan. Tuhan tidak selalu membawa kita ke jalan yang termudah memang, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di jalan itu. Kadang badai tetap ada, kadang masalah belum hilang, kadang air mata masih jatuh, tetapi ada damai yang menjaga hati. Dan damai itu hanya dimiliki oleh orang yang berjalan bersama Sang Gembala. Tuhan memulihkan jiwa. Sahabat terima surgawi, Mazmur 23 ayat 2 tidak hanya berbicara tentang padang yang berumput hijau, tetapi juga tentang air yang tenang.
Air tenang sangat penting bagi domba, karena domba tidak bisa minum di air yang deras. Jika arus terlalu kuat, domba menjadi takut. Jika air bergelora, domba tidak berani mendekat. Karena itu, seorang gembala akan membawa dombanya ke air yang tenang, supaya domba dapat minum dengan aman dan dipulihkan kembali tenaganya. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Ada banyak hati yang sebenarnya sedang haus akan ketenangan, haus akan penghiburan, haus akan kekuatan baru. Tapi dunia justru membuat jiwa semakin bising. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, hati dipenuhi tekanan, hidup dipenuhi tuntutan. Akibatnya banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya lelah, letih, lesu di dalam. Ada yang tertawa di depan banyak orang, tetapi menangis saat sendirian. Ada yang tetap melayani, tetapi diam-diam kehilangan sukacita. Ada yang terus berjalan, tetapi jiwanya mulai kosong. Sahabat Rema Surgawi, inilah sebabnya Tuhan membawa kita ke air yang tenang. Karena Tuhan tidak hanya peduli pada keberhasilan hidup kita saja, tetapi juga pada keadaan jiwa kita. Tuhan tahu kok kapan hati mulai letih. Tuhan juga tahu kapan pikiran mulai penuh. Tuhan tahu kapan manusia hampir menyerah. Dan seringkali pemulihan terbesar terjadi bukan ketika masalah selesai, tetapi ketika hati mulai tenang di hadapan Tuhan. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada damai yang tidak bisa diberikan dunia. Itulah damai yang berasal dari hadirat Tuhan. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Mungkin keadaan memang belum berubah, tetapi hati mulai dikuatkan. Mungkin badai hidup belum berhenti, tetapi jiwa tidak lagi mudah goyah. Karena air tenang dari Tuhan memberi keteduhan bagi batin manusia. Sahabat Rema Surgawi, kadang Tuhan mengizinkan manusia lelah supaya manusia belajar kembali bersandar kepadanya. Sebab seringkali ketika hidup berjalan lancar, manusia merasa mampu tanpa Tuhan. Tetapi saat hati mulai lemah, manusia baru sadar betapa ia membutuhkan hadirat Tuhan. Hari ini mungkin ada yang sedang memikul beban berat. Ada yang lelah menghadapi keluarga, ada yang letih menunggu jawaban doa, dan ada yang hampir menyerah dalam pergumulan hidupnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Sang Gembala masih membawa kita ke air yang tenang. Datanglah kepada Tuhan. Berhentilah sejenak dari semua kebisingan dunia ini, dan izinkan Tuhan memulihkan hati yang terluka dan menguatkan jiwa yang lelah. Karena jiwa yang dipulihkan Tuhan akan memiliki kekuatan untuk kembali berjalan menghadapi kehidupan. Sahabat Rema Surgawi, bagaimana kita menikmati tuntunan Tuhan di tengah kehidupan yang sibuk? Pertama, sediakan waktu teduh setiap hari. Walaupun singkat, belajarlah berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat ada masalah. Kedua, belajar mendengar suaranya lewat firman-Nya.
Firman Tuhan itu arah bagi langkah hidup kita. Semakin dekat dengan firman, semakin peka terhadap tuntunan Tuhan. Yang ketiga, berhentilah mengendalikan semuanya sendiri. Ada hal-hal yang memang harus diserahkan kepada Tuhan. Tidak semua bisa dipahami sekarang, tetapi Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita. Keempat, nikmati proses bersama Tuhan. Jangan hanya mengejar hasil akhir, nikmati bagian di mana Tuhan membentuk karakter iman dan hati kita setiap hari. Karena seringkali pemulihan terbesar terjadi bukan saat masalah selesai, tetapi saat hati mulai belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang setia menjaga kehidupan kami. Saat dunia membuat hati kami lelah ya Tuhan, tetapi Engkau tetap menyediakan padang yang berumput hijau dan air yang tenang bagi jiwa kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk berhenti sejenak dan menikmati tuntunan-Mu. Pulihkan hati kami yang letih ya Tuhan. Tenangkan pikiran kami yang gelisah, dan kuatkan mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Biarlah kami tidak hanya mencari tangan-Mu, tetapi juga menikmati hadirat-Mu setiap hari. Tuntunlah langkah kami, ya Tuhan, supaya tetap dekat kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah satu hal hari ini. Damai sejati bukan ditemukan saat semua masalah hilang, tetapi saat hati berjalan dekat dengan Sang Gembala. Tetap percaya, tetap berjalan, dan nikmati tuntunan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.